Halo teman-teman semuanya, kembali lagi di video pembahasan mengenai mata kuliah web design dan juga web database dengan saya selaku dosen pengajar. Baik, di video kali ini kita akan mencoba untuk membahas mengenai video lanjutan dari pertemuan 8, dari modul pertemuan 8. Kalau di modul pertemuan 8 kemarin, teman-teman semuanya itu sudah bisa mencoba untuk yang pertama, melakukan copy paste ya kode program yang sudah dibuat di modul. Kemudian kita copy paste membuat projectnya di kode di Visual Studio Code yaitu dengan menggunakan kode Igniter. Nah, di pertemuan 9 ini teman-teman akan diminta untuk melakukan modifikasi kode-kode yang ada di pertemuan 8 yang sudah kita pelajari di video sebelumnya untuk kita modifikasi menjadi sesuatu hal yang lain lagi, seperti itu. Baik, kita langsung masuk saja ke LMS-nya. Jadi teman-teman semuanya masuk ke dalam LMS-nya. Di sini saya sudah masuk kebetulan, sudah saya siapkan LMS saya. Kemudian nanti teman-teman langsung masuk ke dalam pertemuan 9, yaitu pertemuan 9 berupa studi kasus 1 menggunakan CI3. Kalau di pertemuan 8 kemarin bagaimana merangkai sebuah CRUD atau CRUD menggunakan kode Igniter 3. Di pertemuan 9 kita akan membahas mengenai studi kasus. Nah, di sini sudah ada informasi yang bisa kita lihat di sini. Yang pertama, di sini diminta untuk membuat sebuah database di komputer dengan menggunakan dengan nama berupa e-commerce. Ingat database-nya ya, menggunakan e-commerce. Kemudian yang kedua, buatlah sebuah tabel barang di dalam e-commerce, di dalam database e-commerce tentunya, dengan struktur tabel di bawahnya ini. Nah, ini enak nih, sudah dikasih tahu nih strukturnya apa saja, kemudian hurufnya apa, ada spasi atau tidak, penamaan dari setiap kolomnya, dan sebagainya. Kemudian selanjutnya kita diminta untuk membuat kelas controller dengan nama barang di folder controller. Kemudian yang keempat, itu kita diminta untuk membuat beberapa fungsi di dalam kelas controller barang tersebut, yaitu terdiri dari fungsi view data, kemudian form create data, proses create data, view edit data, proses edit data, view delete data, dan juga proses delete data. Ini kalau saya lihat kayaknya hampir sama ya dengan pertemuan 8 ya dari modulnya. Dan kita akan melakukan modifikasi sedikit mungkin. Kemudian selain itu juga kita modifikasi, ini yang baru kayaknya ini, database-nya deh baru. Sama tabelnya berbeda. Kalau di pertemuan 8 kita membahas mengenai mahasiswa, tabel mahasiswa. Di sini kita masuk ke dalam studi kasus barang ya, tabel barang. Kemudian selanjutnya lakukan ini ada perintahnya nih, lakukan modifikasi kode program berdasarkan dari praktikum di minggu sebelumnya. Berarti benar nih teman-teman yang tadi saya sampaikan, yaitu melakukan modifikasi dari pertemuan 8. Kemudian selanjutnya kita buat laporan praktikumnya. Nah, di video kali ini kita cuma membahas mengenai teknisnya saja ya, yaitu bagaimana membuat database, membuat tabel baru, dan juga mengaplikasikan form-form yang diminta oleh si LMS ini ya. Seperti itu. Oke. Ingat pertama kali yang harus kita siapkan yaitu XAMPP-nya. Jangan lupa kita buka dulu dan kita jalankan dulu dari XAMPP control panel yaitu Apache dan juga MySQL. Oke, kita coba cari dulu XAMPP control-nya, punya saya di sebelah sini. Kita klik 2 kali saja. Kemudian setelah itu jangan lupa jalankan, tadi yang saya sampaikan, jalankan Apache, service Apache dan juga MySQL-nya. Kita klik start. Ingat di video selanjutnya, di video sebelumnya sudah saya jelaskan sebelum melakukan start and stop, penekanan tombol start dan juga stop pada setiap fetch service, kita berikan jeda waktu sekitar beberapa detik, 1-2 detik ya. Kemudian setelah Apache dianggap normal dan juga oke, tidak ada masalah, baru kita start yang MySQL-nya. Oke, kita tunggu sebentar. Kemudian setelah kita rasa bahwa ini jalan dengan baik, oke, sekarang kita minimize saja si control panel dari XAMPP-nya.
Oke, kemudian yang kedua, selanjutnya kita masuk ke dalam phpMyAdmin. Nah, kita buka lagi browsernya, kita buka tab baru, kita ketikkan localhost/phpMyAdmin. Nah, di sini tadi diminta apa tuh? Tadi diminta untuk membuat database baru. Database barunya bernama e-commerce. Kita copy saja e-commerce. Kita buat database baru. Kita klik tombol database di atas. Kemudian setelah itu kita buat database baru di sini. Nah, kalau sudah selesai, kemudian kita lanjutkan dengan menekan tombol create. Oke, selesai. Kemudian yang kedua, oke, baik. Setelah kita buat database-nya dan kita pastikan bahwa database-nya sudah created di database kita melalui phpMyAdmin, kita lanjutkan yaitu kita membuat sebuah tabel dengan nama tabel barang. Nah, ini dia ya. Tabel barang, kita masukkan di sini, kita cek dulu jumlahnya berapa. Kita hitung ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yang dimaksud dengan jumlah yaitu jumlah kolomnya ya. Berarti kita di sini kita buat jumlah kolomnya sebanyak 7. Nah, kalau sudah selesai, kemudian kita lanjutkan dengan mengklik tombol Go. Nah, setelah selesai teman-teman silahkan isi tuh setiap kolomnya sesuai dengan yang diminta. Nih kita kasih nama ID, kemudian copy paste aja nggak apa-apa teman-teman. Copy paste aja, yang penting nanti kita tahu bahwa untuk memisahkan satu kata dengan kata yang lain yaitu menggunakan underscore. Jadi kalau misalkan teman-teman tidak sengaja meletakkan spasi di antara underscore tersebut dengan kata sebelumnya, maka ini kalau misalkan terjadi error, teman-teman harus ngecek lagi kira-kira penamaan dari fieldnya sudah benar atau tidak ya, atau penamaan dari kolomnya sudah benar atau tidak ya. Nah, seperti itu ya teman-teman ya. Kemudian pastikan juga namanya, huruf besar, huruf kecilnya juga harus dipastikan tuh apakah sudah benar ataukah ada yang salah. Jadi karena komputer tidak mengenal yang namanya meaning, belum mengenal yang namanya arti, makna, maka teman-teman wajib memastikan bahwa memang penulisannya benar atau tidak. Kenapa di awal saya menyebutkan di pertemuan sebelumnya, yaitu saya menyebutkan bahwa apapun yang kita inputkan di sini sifatnya case sensitif. Jadi huruf besar sama huruf kecilnya mohon diperhatikan dengan baik. Oke, kita lanjutkan dulu. Ini kita masukkan nama barang, kemudian spesifikasi barang, kemudian setelah itu stok, kemudian setelah itu ada harga beli, kita letakkan di bawahnya, dan juga ada harga jual. Nah, ingat teman-teman, di sini ada spasi nih. Karena ada spasi, kita hilangkan spasinya. Nah, seperti ini ya. Kita hilangkan saja. Karena nanti bisa jadi terjadi error pada saat dijalankan. Karena di sini terdapat spasi, sedangkan di kode program kita itu tidak ada spasinya. Oke, kita lanjutkan. Kemudian setelah itu, di sini ada informasi berupa tipe data dan juga jumlahnya nih. Untuk yang ID itu tipe datanya integer, jumlahnya sebanyak 11. Secara default dia 11. Length atau values-nya kita biarkan saja. Kemudian primary key. Primary key kita cari. Default-nya apa? Oke, bukan. Kita cari primary key-nya di mana ya? Kita coba cari di sini. Kita geser deh. Kita geser ke sebelah kanan. Kita cari di atribut tidak. Ini indeks. Kita pilih primary key. Kemudian jangan lupa nih. Jangan lupa teman-teman untuk menambahkan auto increment di sini ya. Kita cek auto increment-nya. Oke. Kalau sudah kita lanjutkan. Saya perkecil dulu ya supaya bisa terlihat. Untuk yang kode barang itu varchar jumlahnya 5. Kita cari aja varchar jumlahnya 5. Bapak kenapa 5? Kenapa enggak 7? Kenapa enggak 6 dan sebagainya? Boleh, silakan disesuaikan dengan kebutuhannya. Karena kita kalau 5 kan berarti kan ini maksudnya 5 karakter ya. Kalau 5 saja udah berapa? 10.000 ya. 10.000 barang kurang lebih seperti itu.
Karena tidak terlalu banyak ya 5 aja cukup. Atau misalkan 3 saja cukup, nggak ada masalah. Tapi kita ikuti saja dulu apa yang ada di modul. Seperti itu. Kemudian nama barangnya varchar 50. Nah, nama barangnya varchar. Kemudian setelah itu 50. Oke, kemudian kita lanjutkan. Spesifikasi barangnya yaitu teks. Nah, kita klik teks. Kemudian kita lanjutkan dengan stok. Stoknya integer juga. Oke, kita masukkan integer. Kemudian kita kembali lagi, kita cari lagi apa yang kurang. Harga beli dan juga harga jualnya sama, yaitu integer. Ini udah integer semua ya, udah oke ya. Kemudian ini juga sudah auto increment, ini juga sudah primary. Oke, berarti sudah selesai berarti pekerjaan kita. Tinggal kita akhiri dengan menekan tombol save di sini. Oke, kita tekan tombol save-nya. Oke, kalau sudah selesai nanti akan muncul nih view atau tampilan dari struktur tabel yang kita buat. Nah, ingat di sini datanya masih kosong ya teman-teman ya. Kalau kita cek di sini, kita klik barang, tabel barang, maka datanya masih kosong, jadi nggak ada data. Nanti menginputkan datanya bukan di PHPMyAdmin ya. Nanti menginputkan datanya di aplikasi kita. Oke, kalau sudah selesai kemudian kita lanjutkan nih. Dilanjutkan yang itu kita diminta untuk membuat kelas controller dengan nama barang. Kita buka dulu ya Visual Studio Code-nya. Oh iya, ini belum saya masukkan. Kita cari lokasinya berada di sini kalau di tempat saya. Kalau di tempat teman-teman mungkin berbeda ya. Tolong disesuaikan saja. Cek kuliah, kemudian kita buka controllers, kemudian kita tambahkan file dengan nama barang PHP. Nah, kemudian buatlah beberapa fungsi di dalam kelas controller barang tersebut. Nah, karena minggu lalu atau di pertemuan 8, di video pertemuan 8 itu sudah ada, kita sudah membuat kelas mahasiswa, kita copy paste saja teman-teman. Nah, kita copy paste saja seperti ini, kita Ctrl A, kemudian kita Ctrl C, dan kita Ctrl V untuk melakukan paste. Oke. Diminta apa aja tadi? Function view data. Kita paling enak kita ganti dulu deh nama kelasnya, yaitu berupa barang. Nah, kemudian diminta apa? Function view data. Oke, kita buatkan saja dulu. Public function view underscore data. Nah, kita buatkan satu persatu ya teman-teman ya. Kemudian setelah itu, ini apa nih? Form create data. Form create data. Kita pun buka kurung tutup. Oke, kita tambahkan public. Oh, sorry, ada yang salah di sini. Public. Oke. Kemudian ada proses create data. Oke, kita masukkan proses create data. Tambahkan public di depannya. Kemudian ada function view data. Oh, sorry. Tanda merah ya. Oke, function view data jangan lupa ditambahkan dengan ini. Oke, tambahkan public. View edit data, maaf edit data. Kemudian ada function process edit data. Nah, kita tambahkan lagi public. Kemudian ini tambahkan seperti ini. Kemudian yang selanjutnya ada function delete data. Ini kayaknya sama ya dengan kelas mahasiswa ya teman-teman ya. Jadi nanti kita cocokkan aja dengan kelas mahasiswa, mana yang perlu kita hapus, mana yang perlu kita ubah nanti ya. Kemudian yang terakhir yaitu function delete data. Nah, kalau sudah selesai, supaya lebih enak melihatnya, kita kasih jarak saja. Ini ada yang kurang nih. Oke, kalau sudah selesai, kita lihat nih, ada view data. Di mahasiswa itu kalau tidak salah ada view data. View datanya yang mana? Form awal, sini bukan. Nah, ini ada lihat data. Kita copy paste aja teman-teman. Ini kita copy paste ke atas, kita letakkan di sini. View data. Oke, kita letakkan di sini ya. Nah, paste di sini. Kemudian ingat, kita punya database dengan nama e-commerce. Kemudian kita punya tabel dengan nama barang. Nah, ini kita ganti aja. Ganti barang. Seperti itu. Kemudian kita untuk view-nya kita buat saja, buat sendiri nama view-nya. Kita buat view lihat data boleh atau view data barang seperti ini ya. Saya buat view data barang karena di petunjuknya
dimunculkan, harus penamaannya apa ya. Kita buat saja seperti ini. Oke, kemudian selanjutnya di form create data. Kalau nggak salah di tempat mahasiswa ada tuh form create data. Kita coba cek, kita coba cari ya form awal. Kita coba cari deh. Kita ketikkan di sini CI_kuliah indeks mahasiswa. Oh, ternyata sama nih. Ada form mahasiswa, ini formnya. Berarti kita copy paste dari function yang bernama form awal. Ada form awal, nah ini form awal. Kita copy paste aja kode di dalamnya. Form create data. Nah, ini kita copy paste. Kita sebutkan aja nanti view barang, view apa ya? View create data boleh. Atau sorry, view form create data. Nah, gini juga boleh, teman-teman. Jangan lupa ini tolong dibuat ya nanti ya. Ini tolong dibuat, ini juga tolong dibuat. Create data barang. Kita sebutkan barang deh. Kemudian proses create data. Di sini ada proses create data. Kita copy paste aja teman-teman. Gak usah khawatir, kita copy paste aja. Nah, ini kita copy paste, kita letakkan di sini. Oke, copy paste. Nah, kita atur nih yang ini. Paling mudah itu kita sesuaikan saja. Paling mudah kita sesuaikan. Nah, kita sesuaikan dengan yang ada di database tuh, kita lihat strukturnya. Ingat, ini ada strukturnya teman-teman. Di sini ID itu otomatis dibuat oleh sistem. Jadi ID tidak dimasukkan ya. Kita masukkan aja kode barang. Kita masukkan kode underscore barang. Itu kita inputkan. Kemudian nama barang kita inputkan juga. Kemudian setelah itu spesifikasi barang kita inputkan juga. Nah, seperti ini aja. Kita samakan saja, nggak apa-apa. Nih. Ini kita koma dulu ya, sebelum kita editing. Kemudian stok. Nah, sorry. Ini kita buat seperti ini. Supaya lebih enak, kita samakan nih posisinya. Nah, gini. Supaya enak melihatnya, teman-teman. Nah, ini dia. Kemudian ada harga beli. Ada harga beli di sini. Nah, ini dia. Oh, sorry. Ada yang salah nih. Maaf. Kita kasih koma dulu. Error biarkan teman-teman, biarkan dulu. Yang penting kita tahu bahwa oh ini ditambahkan, ini tidak. Errornya di mana kita bisa tahu. Nah, ingat teman-teman yang garis warna merah ini ada tanda di bawahnya ini berarti ada yang error ya. Yang kurang apa? Kita copy paste aja yang di atasnya. Nah, ini kita copy paste. Kita juga copy paste. Yang ini kita juga copy paste yang ini. Kalau kita simpan harusnya dia aman. Nah, jadi nggak ada error. Oke, kode barangnya kita sesuaikan. Nah, barangnya di sini juga kita sesuaikan dengan inputannya. Spesifikasi barang itu karena bukan jenis kelamin ya, kita bikin seperti ini. Stoknya kita sesuaikan dengan ini, harga beli kita sesuaikan, harga jual kita juga sesuaikan. Nah, ini untuk informasi inputan data teman-teman, ini bisa kita edit juga nih, kita tambahkan juga di bawahnya, copy paste aja nggak apa-apa. Ini kan menginformasikan bahwa barang yang kita inputkan itu sudah masuk ke dalam sistem, kan seperti itu ya. Ini kita masukkan kodenya apa, nama barang, kemudian spesifikasi barang, kemudian stok, nah, kemudian harga beli, dan juga harga jual. Nah, itu dia. Kemudian kode barang kita masukkan, sama ya, ini. Nama barang ini, spesifikasi barang ini, stoknya ini, kemudian harga belinya ini, harga jualnya di sini. Kemudian, lihat di kode program di bawahnya. Nah, di sana ada informasi insert. Nah, berarti memasukkan data ke dalam mana nih? Ke dalam barang kan? Berarti bukan mahasiswa. Kita ganti jadi barang seperti ini. Kemudian lihat lagi di bawahnya teman-teman ada echo, ada perintah echo status data sudah masuk ke dalam sistem. Kemudian di sini ada site URL mahasiswa form awal. Kita ganti saja. Kita kan punya view data nih. Artinya maksudnya gini. Pada saat ada muncul tombol back di sini, ditampilkan tombol back, maka nanti dia akan diarahkan ke bagian mana seperti itu. Kalau di sini diarahkan ke kelas mahasiswa, kemudian mengakses fungsi dengan nama form awal. Oke,
Kita pindahkan ke create data ya. Create data di sini aja. Berarti harus habis disimpan nanti balik lagi ke form create data. Namanya apa? Nama barang. Kelasnya nama barang. Oke. Maksudnya kita ganti barang seperti itu. Oke, kalau sudah belum selesai nih teman-teman, kita lanjutkan dulu sebelum kita membuat si tampilannya ya. Seperti itu. View edit data berarti melihat data teman-teman. Ya, melihat data. Kita cek di bawah mahasiswa ada nggak untuk melihat data. Lihat data, form edit data. Nah ini. Memasukkan form edit data. Isi di dalam form edit data kita masukkan di sini. View edit data. Kita ganti ini jadi barang. Ah, ini juga jadi barang. Lihat where-nya di mana gitu kan. Kita cek dulu sama atau tidak nih. Oh, ternyata sama-sama ID. Berarti tidak bisa kita ganti, kita biarkan saja. Kemudian sorry, ada yang kurang kayaknya teman-teman. View edit data kita coba cek lagi di bawahnya. Form edit data, oh di sini, ini harus dimasukkan nih teman-teman. Ini harus dimasukkan nih. Nah, seperti ini. Kemudian kita buat saja di sini, kita ganti nama filenya. Di sini ada view form create data barang. Ini kita buat view form, form edit data barang. Oke, sudah selesai. Kemudian kita lanjutkan. Kan tadi kan menampilkan form editnya tuh, belum kita lakukan proses untuk merubah data. Kita cari di sini. Kita cari di sini ada edit ya. Kita coba cari deh. Edit ada nggak ya? Proses edit. Oh, ini ada proses edit. Kita copy paste aja teman-teman sampai ke bawah nih. Supaya mempercepat kita mengerjakan. Oke. Kalau sudah, kita ganti nih. Mahasiswanya ganti barang. Oke. Kemudian post ID. Kemudian rows. Oke. Kemudian ininya kita copy paste dari yang di atas teman-teman. Kan sama nih. Kita copy paste aja ya. Nah, kita copy paste aja seperti ini. Kita ganti mahasiswa juga. Kita ganti barang. Yang mahasiswa kita ganti barang. Ini mahasiswanya kita ganti barang. Kemudian ini view ini ya. View data ya. Ini kan lihat data tadi kan. Kita ganti view data. Nah, seperti ini. Oke, ini untuk yang edit sudah teman-teman. Sekarang kita pindah ke delete. Nah, pindah ke delete. Kita cari view delete ada nggak di sini? View delete. Oh, ini dia ada nih. Function untuk memanggil data mahasiswa ditampilkan pada form delete. Tampil saja, kemudian kita copy paste kemana nih? View delete, view delete. Nah, ini dia teman-teman. Nah, ini kita ganti juga barang seperti ini. Ini juga kita ganti barang. Ini kita bikin nih penamaannya view form delete data barang. Seperti ini nggak apa ya. Ini penamanya kita copy paste aja pada saat membuat file. Oke. Kemudian proses delete-nya, jadi data harus dihapus tuh dari sistem. Nah, kita delete dulu, kita lakukan prosesnya. Ya, kita copy paste. Kemudian setelah itu, nah ini. Kita ganti ya, setelah kita copy paste, kita ganti nih. Yang mahasiswa kita ganti barang, ini juga kita ganti barang. Sorry, ini ada yang kurang nih. Nah, kemudian di sini kita ganti barang / view data ya. Coba kita cek deh, benar atau enggak nih? Oh ya benar, view data. Oke, kalau sudah selesai, proses delete selesai, berarti harusnya sudah selesai nih. Nah, ini kita tinggal delete saja ini. Nah, ini dia teman-teman. Ini kita ada create data di sini. Proses create data, lihat data, form awal, nah ini dia. Kita delete sampai sini deh. Sudah selesai teman-teman. Untuk memastikan bahwa tidak ada tabel mahasiswa atau database mahasiswa atau database kuliah ya, yang minggu lalu ya. Kita coba klik di shortcut di keyboard, silahkan tekan tombol Ctrl F, kemudian ketikkan mahasiswa. Nah, kalau tidak ada, berarti aman nih, berarti sudah benar. Nah, sekarang selanjutnya ini kan baru di baru di kelas barang nih. Nah, selanjutnya yaitu PR kita untuk membuat file-file yang menampilkan datanya. Yang menampilkan datanya mana aja fungsinya. Ini 1 file yang mesti kita buat. Ini 2. Kemudian apalagi? Ini 3. Kemudian untuk hapus data, ini 4. Jadi ada 4 file yang mesti kita buat.
Kita buat satu-satu dulu ya. Kita copy namanya. Kemudian kita pindah ke folder view. Kemudian kita klik new file. Kita copy paste aja seperti ini teman-teman. Nah, kita buat dulu filenya. Ini juga sama, kita copy. Kemudian kita buat di sini. .php. Kemudian buat lagi. Ini baru 2 ya. Ini 1. Kemudian ini kita buat. Oke, kemudian yang terakhir tadi baru edit. Yang terakhir yaitu delete data. Oke, selesai. Nah, sekarang kita baru masukkan satu-satu. Kita punya view data barang. Data barang kita ambilkan dari lihat data mahasiswa. Oke, kita masukkan view data barang. Nah, ini dia. Oke. Ini kita ganti ya. Oh, sorry, ini yang ya benar, ini benar. Form mahasiswa, form barang. Kemudian di barang tuh apa aja sih yang mau dikeluarkan? Ada kode barang. Kita coba ingat-ingat lagi di sini. Ada kode barang, ada nama barang. Nama barang. Oh, sorry, ada besar. Loh, Pak, kenapa di sini kok pakai spasi? Karena tidak ada kaitannya dengan database. Karena ini tampilan di depan ya. Nggak apa-apa dibuat spasi. Kemudian ada spesifikasi barang. Kita masukkan spesifikasi barang. Nah, kemudian setelah itu ada apa lagi? Ada stok, ada harga beli, dan juga ada harga jual. Pak, kenapa ID-nya tidak dikeluarkan? Nggak perlu, karena ID yang mengetahui yaitu sistem. Jadi kita nggak perlu masukkan tuh. Nah, kita ganti stok. Di sini kita ganti harga beli. Kita langsung kasih RP ya. Jadi di dalamnya nanti ada angka. RP. Ini ada harga jual. Coba kita kasih RP. Oke. Kalau sudah selesai di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 kolom. Nah, sekarang kita cek di bawahnya. Mahasiswa. Nah, kita ganti kan. Tadi kan namanya barang, kita ganti barang. Kemudian EHO, ini M-nya boleh diganti B, boleh diganti M saja, nggak ada masalah. Jadi nanti tinggal kita ganti yang sisi sebelah kanannya saja, teman-teman. Jadi biarkan M juga nggak apa-apa. Nah, atau kalau misalkan mau lebih menarik, misalkan Pak, saya ganti B saja, boleh, silakan kita ganti B di sini. Nah, berarti artinya barang ya. Ini berarti kita ikuti. Yang ini juga kita ikuti. Oke, kita satu-satu dulu. Yang pertama, kode barang. Nomor sudah ya, nomor nggak kita apa-apakan. Yang B ada kode barang. Kita copy paste aja di sini biar nggak bingung. Nah, kita ganti NIM-nya dengan kode barang. Nama barangnya kita ganti di sini, nama. Kemudian kolom ketiga yaitu spesifikasi barang. Kita ganti aja di sini. Ini kan kebetulan dipakai buat jenis kelamin ya. B, spesifikasi barang. Kemudian ada stok, harga jual, dan harga beli. Kita copy paste dulu semuanya. Karena ada 3 kolom nih yang belum ada. Ini stok 1. Kemudian ada harga beli 1 di sini bawahnya. Kemudian ada harga jual. Nah, bawahnya lagi itu ada tombol yang bernama edit dan juga hapus. Kita ganti nih teman-teman. Barang. Di bawahnya juga barang. Cuman kita sesuaikan tuh dengan fungsinya. Kita coba cari di kelas barang fungsi untuk melakukan edit. Apa tuh untuk form editnya? Nah, ini dia, view edit data. Mana tadi? Kita cek lagi, view data barang. Ini kita ganti jadi view edit data. Kemudian untuk delete, kita lihat lagi. Delete data. Oke. Kemudian di sini ya. Oke. Ingat, yang sebelahnya ID-nya belum benar nih. Bukan ID-nya, tapi si M yang tadi, variabel M tadi kita ganti jadi B. Barang. B, seperti ini. Misalkan, Pak, apa namanya, ini kita ganti dulu ya. Pak, ini sudah sejauh ini kode program, masa kita nggak bisa melihat hasilnya. Nah, kita coba lihat hasilnya teman-teman ya. Sebelum kita masuk ke dalam form edit data, kemudian form apalagi tuh, form untuk membuat data baru, kemudian sama hapus data ya. Kita coba lihat hasilnya. Yang form awal, yang mahasiswa kita ganti barang / view, apa tadi namanya? Untuk melihat data yang kita buat yaitu view data. Kita copy paste aja ya, biar gampang ya. Enter.
Nah, kalau misalkan terjadi hal seperti ini, tabel dari kuliah barang titik barang doesn't exist, artinya apa? Tabel barang ini berada di dalam database kuliah. Ingat, tapi tadi nama database-nya apa? Yaitu e-commerce. Jadi berarti ada hal yang belum kita lakukan di sini, yaitu merubah konfigurasi dari database-nya. Yaitu berada di file config, di folder config, maaf. Kemudian cari file bernama database. Cek teman-teman, ada nggak tuh? Oh iya, di sini kuliah. Kita ganti e-commerce. Oke, kalau sudah yakin benar, kita close saja. Kita refresh kembali. Nah, ini nih muncul. Ada tabel yang sudah kita buat, tapi kok nggak ada isinya, Pak? Memang benar nggak ada isinya, karena kan kita belum isi. Nah, bagaimana untuk mengisi? Ingat, di sini ada form yang bernama create data. Coba kita masukkan form create data. Di sini ya, view datanya kita buang, fungsinya kita panggil. Nah, kosong teman-teman. Karena apa? Filenya ada. Kalau filenya tidak ada, nanti dia terjadi error, not found. Tapi di sini filenya ada, tapi isinya nggak ada. Nah, untuk memastikan bahwa isinya nggak ada, kita coba cek di sini. Kita cari di atas ya, form create data. Ini kosong teman-teman. Nah, supaya ini ada formnya, maka kita copy paste aja dari yang mahasiswa untuk form awal. Nah, ini dia. Kita copy paste aja dari sini, supaya gampang. Nah, ini dia. Kita coba refresh ya langsung ya. Yang muncul harusnya form awal mahasiswa. Nah, ini dia. Form mahasiswa. Yang kita mau kan form barang, bukan form mahasiswa. Kita editing. Kita lakukan editing teman-teman di sini. Nah, kita lakukan editing. Yang pertama dulu, bukan form mahasiswa, form awal ya, kita buat form barang. Ini form barang gitu aja. Kemudian ini kita buat eho, kemudian set URL boleh, atau base URL ya. Kemudian di sini kita masukkan barang slash apa tuh, proses untuk memasukkan data barangnya, ini kita delete dulu. Nah, kita hilangkan dulu. Yaitu kan form edit, harusnya proses create data. Jadi function dengan nama proses create data. Ini form awalnya sudah tidak kita pakai ya. Proses create data. Kita letakkan di sini. Kalau sudah selesai, oke. Kita lanjutkan. Sebentar teman-teman. Ini kayaknya ada yang error nih. Di sini coba kita cek, karena di sini tandanya merah semua nih. Kita cek dulu. Yang kira-kira error apa nih? Base URL, oke. Nah, ini ada yang kurang nih di sini. Harusnya diakhiri dengan tanda lebih besar seperti ini. Maka jadi tampilannya sudah berubah nih. Ada biru, ada hitam dan sebagainya ya. Kita lanjutkan. Ini kita ganti kode barang. Ini hanya berupa keterangan ya teman-teman ya. Nanti tidak dieksekusi. Supaya kita bisa memahami. Kita masukkan kode barang di sini. Ini kita masukkan. Ingat tadi namanya kode barang. Sesuaikan saja. Kode barang. Nah, untuk melihat hasilnya yang kita ketikkan, kita refresh aja di sini. Muncul di sini ada kode barang ya. Kemudian setelah itu kita lanjutkan, masukkan nama barang. Barang di sini. Kita di sini juga masukkan nama barang. Di bawahnya kita sesuaikan saja dengan yang ada di sini sebenarnya, yang ada di ini. Yang ini. Kita copy paste, letakkan di sini name-nya. Nah, oke. Ini kita ambilkan dari sini. Ini karena cuma komentar saja. Jenis kelamin, teman-teman, jenis kelamin, kita lihat formatnya. Karena formatnya berupa radio button, jadi tidak kita gunakan. So, kita delete saja ini. Yang kita gunakan yaitu, apa tuh? Ini kita refresh dulu, kosong. Kemudian yang kita gunakan, coba kita cari di sini. Spesifikasi barang bentuknya teks, berarti kan kelihatannya panjang ya teman-teman ya. Karena kelihatannya panjang tuh di HTML tuh ada yang namanya komponen text area. Nah, ini kita copy paste aja dari dari nama barang, kita copy paste aja untuk membuat spesifikasi barang. Ini kita buat spesifikasi barang. Copy paste aja ya biar gampang ya. Ini copy kita paste ke sini. Paste, ini juga paste. Ini kita ganti teman-teman. Nah, kita ambilkan aja dari sini spesifikasi barang. Oke, sudah nih. Oh, sorry. Ini harusnya bukan input ya. Harusnya text area.
Kita ketikkan text area, namanya apa tadi? Spesifikasi barang. Nah, seperti ini. Kita refresh dulu sih bentuknya gimana text area. Nah, ini dia. Bentuknya seperti ini. Jadi ini bisa ditarik nih ke kanan, ke bawah. Nah, seperti ini ya. Menyesuaikan. Karena spek barang biasanya kan panjang ya teman-teman ya. Nah, ini bisa menyesuaikan. Oke, selanjutnya yang kita ingin keluarkan apa? Stok, harga beli, dan juga harga jual. Ini kurang lebih sama nih teman-teman nih. Kita copy paste-nya dari nama barang saja. Bentuknya kan kecil-kecil tuh, pendek-pendek. Kita masukkan stok, ini kita masukkan harga beli, ini kita masukkan harga jual. Jadi ada 3 nih. Kita masukkan dulu di sini teman-teman. Nah, untuk ngerubah ini kan namanya sama nih teman-teman. Di atas, di tengah, sama di bawah nih. Supaya cepat menulisnya, kalian tinggal klik di bold dulu. Di highlight dulu yang ini, nama barang yang sama ini, kemudian kalian tekan Ctrl D. Nah, nanti kita rubah. Bentuknya seperti ini. Secepat nih. Langsung berubah kan? Stok di atas, stok di tengah, sama stok di bawah. Nama barangnya kita rubah jadi stok. Nah, lebih cepat ya teman-teman ya. Ini juga sama nih. Harga beli. Kita langsung masukkan aja RP. Nah, seperti ini. Di bawahnya, untuk yang namanya kita ngikuti yang ini. Lah, saya takut salah nih. Oke, seperti ini. Kemudian ini juga sama nih. Ctrl D, harga, kita ketikkan harga jual, RP. Nah, di bawahnya kita ikuti yang ada di sini. Oke. Selesai, teman-teman. Nah, kemudian kita lakukan scroll ke bawah. Kita cek dulu kira-kira ada yang salah atau enggak nih. Stok, spesifikasi barang sudah oke, nama barang sudah oke, kode barang sudah oke. Kita simpan. Kita coba refresh dulu di sini. Nah, muncul hasilnya seperti ini formnya. Oke ya, sudah selesai ya. Nah, kalau sudah selesai, tadi kan proses create datanya sudah kita buat nih. Nah, coba kita masukkan kode barang, misalkan BRG, Kita ambil aja data barang di mana? Di Tokopedia ya. Kan sudah pernah saya jelaskan tuh di pertemuan online kita. Secara virtual, saya jelaskan sama kalian, pakai aja data barang yang ada di Tokopedia. Paling gampang gitu. Misalkan ini nih, kita ambil, kita open U-Tab dulu. Kode barangnya nanti kita tinggal bikin saja. Yang kira-kira enak kode barangnya seperti apa. Ini kita copy paste ya teman-teman ya. Saya punya barang seperti ini, kode barangnya misalkan PR01, kan jumlahnya 5 tuh. Spesifikasi barangnya tinggal kita cari sini aja. Ini kita refresh. Ini ada detail nih. Nah, kita copy paste saja. Lah. Nah, seperti ini. Oke, kemudian setelah itu stoknya. Ini kira-kira ya teman-teman ya. Boleh pakai yang Tokopedia, boleh tidak. Ini stoknya sisanya 1 nih. Jangan kita bikin 1 dong. Kita bikin 10 misalkan. Harga belinya kalau yang Tokopedia berapa tuh harga belinya? Nah, di sini ada 35.000 nih. Ada 35.000. Kemudian kita masukkan misalkan 30.000. Nah, di bawahnya kita buat set 35.000. Setelah selesai kita proses teman-teman. Kita klik tombol proses. Harusnya berjalan nih. Kita coba cek saja ya. Biar tahu errornya di mana. Oke. Lihat di sini. Ada informasi barang proses create data. Ini teman-teman. Barang proses create data. Di sini ada barang proses create data. Kita cek di sini. Nah, di sini kita cek. Ada barang proses create data. Nah, kita cek. Proses create datanya kira-kira sudah ada belum di barang? Nah, oh sudah ada. Kenapa dia tidak bisa masuk? Yang pertama di sini kan harus ada indeks nih teman-teman. Harus ada indeks. Berarti kita wajib memasukkan index.php. Nah, di sininya ya kita tambahkan index.php/barang. Kita kembali lagi ke tempat yang tadi ya. Kembali lagi seperti ini. Harusnya sudah aman. Kita refresh dulu deh. Kita refresh dulu. Setelah kita refresh, kemudian kita proses lagi ya. Nah, muncul nih. Di sini URL-nya berubah. Index.php barang proses create data. Kita lihat statusnya. Data di atas ini, informasinya data sudah masuk ke dalam sistem. Berarti harusnya pada saat kita lihat data, berarti harusnya muncul nih data yang kita masukkan satu ini. Kita klik tombol back dulu. Oh, ternyata masuknya ke form barang, teman-teman. Ini salah nih, harusnya masuk ke dalam view
view data. Seperti itu ya. Kita masukkan ke dalam view data. Oke, kita ganti dulu ini. Kita ganti, kita cari function untuk view data. Mana tadi? View data. Kita cari. Berarti kita manual ya, belum ada tombolnya. Nah, ini dia. Sudah muncul nih. Data yang tadi kita masukkan. Wah, seperti ini nih. Yang pertama datanya dulu muncul. Masalah nanti mengenai tampilan nanti bisa kita pelajari teman-teman. Kita pelajari, kita geser-geser nanti ya untuk tampilan. Oke, apa namanya? Ini sudah satu data bareng masuk. Nah, supaya enak, supaya tidak mengetikkan di sini untuk membuat data barang baru, alangkah baiknya kita tambahkan satu tombol di atas teman-teman. Di atasnya tabel ini tombol untuk tambah data barang ya. Kita masukkan. Letaknya di mana tuh? Di view data. Oke, kita letakkan di view data di sini. Letakkan di sini, kita letakkan di bawah sini ya. Kita letakkan saja. Ref, kemudian kita masukkan echo, kita pakai apa tadi? Pakai set URL, pakai base URL aja ya, base URL. Kemudian A kita masukkan plus tambah barang, misalkan gitu ya. Kita masukkan index.php/barang/ apa tuh? Form untuk menambahkan barang, form create data. Oke, seperti ini. Wis, selesai. Kita refresh dulu di sini teman-teman. Muncul nggak? Oke, muncul. Tambah barang. Kita klik. Nah, muncul ya. Di proses ini kan harus ada tombol kembali toh. Ada tombol kembali, maka kita tambahkan di sebelahnya prosesnya teman-teman ya. Ini di mana nih? Di function form create data. Kita cari function form create data. Dia memanggil file yang mana nih? Sorry, function form create data. Kita cari. Oke. Oh, ini dia. Nah, file yang ini. Create data barang. Oke, kita letakkan di sampingnya proses. href, kemudian echo, base URL, kemudian kita buat index.php/barang/view data. Ini kita kasih informasi kembali. Ini ya, teman-teman ya. Kita coba cek di mana tuh tadi? Di sini ya. Oh, sorry. Nama view data ini dia. Oke, kita cek di sini. View data. Udah oke ya. Kita refresh kembali. Nah, di sini kita refresh. Kalau misalkan kita pengen cek, kita cek tuh hasilnya kembali. Nah, berarti muncul seperti ini. Udah selesai nih, yang pertama nih. Create-nya sudah selesai, read-nya pun juga sudah selesai. C sama R-nya sudah. Sekarang kita lanjutkan ke U, update sama delete data. Oke, kita klik. Kalau misalkan update, berarti kita klik tombol edit nih teman-teman. Kita coba sih, klik tombol editnya. Kira-kira bisa nggak nih? Kosong. Kita cek di sini. Di sini ada view edit data, function view edit data. Kita ambil, kita cari function view edit data, teman-teman. View edit data. Oh, dia masuk ke dalam file view form edit data barang. Kita cari saja view form edit data barang. Oke. Oh, ternyata kosong, teman-teman. Makanya dia tampilannya kosong ya, blank ya. Kita ambilkan saja dari mahasiswa form edit. Nah, ini dia. Copy. Ini ke sini. Nah, di form create data itu kan sudah ada ini ya tuh, sudah ada formnya tuh. Kita copy dari sana ya nanti ya, tapi kita coba cek dulu ini. Nah, ini menampilkan form mahasiswa. Nah, kita ambilkan saja dari si tadi yang create data, teman-teman. Kita ambilkan aja dari form ini sampai form di bawahnya. Oke, kita ambilkan di sini, kita ambil dari form di sini sampai ke bawah. Nah, kita refresh dulu ya. Nah, hasilnya seperti ini kan. Cuman karena dia edit data, berarti kan harusnya nampil nih datanya di sini. Oke, nanti kita ambil copy paste dari form edit mahasiswa, ya, data mahasiswa. Yang pertama harus kita cek dulu ini. Nah, kita ganti dulu yang ini. Ini ada proses edit data. Nah, kita copy paste di sini, teman-teman. Sorry, di sini ya. Kemudian kita ganti form awalnya, kita ganti jadi edit. Kalau sudah, baru kita tambahkan yang dari edit mahasiswa. Nah, ini dia edit mahasiswa. Di sini ada perintah baru lagi nih, bernama value. Kita copy paste aja ya, teman-teman ya.
Kita copy paste di sini. Dan kita ganti nih, mahasiswanya kita ganti apa namanya, barang. Kode barang. Kita ganti kode barang. Oke, selesai. Kita coba lihat ya hasilnya ya. Refresh. Nah, ini udah muncul nih. Berarti berlaku untuk yang lainnya. Berlaku untuk yang lainnya. Oke, kita coba copy paste aja deh. Ini kita masukkan di sini. Kemudian sorry, ini tidak benar penulisannya. Penulisannya seperti ini, harusnya filenya kita buang. Kemudian untuk yang di stok seperti ini. Kemudian harga beli seperti ini. Harga jualnya seperti ini. Kita ganti nih. Kita ganti jadi harga beli. Nah ini dia, kita ganti harga beli, ini ganti harga jual. Ini dari bawah ya. Paling dekat. Ini stok, berarti ganti stok ke sini. Kemudian spesifikasi barang ganti seperti ini. Kemudian nama barang kita ganti ke sini. Ya, kita refresh dulu teman-teman. Nah, kalau dirasa sudah benar, oke. Berarti kita udah benar nih, tinggal kita melakukan editing. Nah, cuman ingat teman-teman, ada satu kode program di sini yang mesti kita tambahkan, yaitu input type hidden untuk menghandle si ID dari tabel barang dengan kolom ID. Nah, itu yang dijadikan acuan. Kita copy paste aja nih, kita copy saja, kita ikuti saja. Kita letakkan di mana tuh? Di bawah sini ya. Nah, ini dia. Hidden, jadi tidak muncul di dalam tampilan. Nah, ini nggak muncul dalam tampilan. Dia bentuknya hidden. Nah, yang mahasiswa ini kita ganti barang. ID-nya kita biarkan. Nah, seperti itu. Sebentar. Oke, setelah kita sudah selesai, kita refresh lagi. Untuk yang input type hidden ini, kode program ini, kita geser ke kanan dulu ya. Ini sebenarnya tidak muncul teman-teman di sini, form sini itu nggak muncul. Cuman itu dijadikan acuan pada saat mau melakukan proses editing data, ya seperti itu. Oke, kalau sudah selesai kita copy paste-nya, kita refresh lagi deh biar kita biar kita yakin. Maka yang kita lanjutkan yaitu klik tombol proses. Oke, kita coba ini ya, kita coba editing dulu. Harganya mungkin bukan 30.000 tapi 31.000. Oke, kemudian harga jualnya mungkin nambah ya. 36.000, kemudian kodenya kita rubah jadi BRG 02. Stoknya kita rubah nih teman-teman nih jadi 12. Kita klik tombol proses. Oh sorry, di atasnya ini ada form mahasiswa teman-teman ya, harusnya kita ubah nih jadi form barang. Kita refresh lagi ya. Oke, kalau sudah kita simpan dengan menekan tombol proses. Klik, kita cek dulu kira-kira berubah nggak nih. BRG kode barangnya 02. Kemudian harga belinya 31.000, harga jualnya 36 dan juga stoknya 12. Berarti artinya CRUD dari yang ketiga itu sudah selesai ya, itu berupa update data barang. Kemudian yang terakhir teman-teman ya. Yang terakhir yaitu menghapus data. Oke, kita coba klik tombol hapus dulu. Di sini kita klik tombol hapus. Oke. Di sini ada yang error nih teman-teman nih. Untuk melihat errornya seperti ini. Di sini kalian cek informasi pesannya apa, undefined variable ID di sini diinformasikan seperti itu, kemudian file name-nya barang. Jadi di sini ada informasi ID atau variabel berupa ID ini tidak terdefinisi dari file berupa barang.php. Dan di sini udah dikasih tahu nih enaknya nih ada line number 77. Nah, kita coba cek ya. Ke file barang, kelas barang, kemudian nomor berapa tadi masalah? Nomor 77 ya teman-teman ya. Oh ini dia. Ada IDs, ada ID di sini ya. Kita coba cek lagi. ID ini kan harusnya sama dengan form edit ya. Oh ini view edit data sama ternyata functionnya. Ya sudah. Ternyata ada yang kurang ini, yaitu ini. Kita copy paste aja ya teman-teman ya. Kita copy paste, kita letakkan di sini. Nah, sehingga si variabel ini bisa terdefinisi bahwa dia mengambilkan dari variabel yang ada di atasnya, itu parameter di atas berupa ID. Kita refresh lagi nih. Nah, ingat kosong karena memang nggak ada filenya teman-teman ya. Nah,
Selanjutnya kita cek lagi di kelas di kelas barang ya. Kita cek view, delete data. Nah ini kita belum bikin nih file yang ini. Kita bikin dulu. Kita bikin file ini dulu. Kita create new file. Kemudian setelah itu klik tombol PHP. Oh sorry, ada informasi bahwa file ini sudah ada. Oh iya, tadi kan kita sudah bikin ya teman-teman ya. Berarti kita cuma tinggal ngisi aja. Nah, kita udah bikin. Ambilnya dari mana? Dari form delete. Nah, ini form delete mahasiswa. Kita copy, kemudian kita paste. Nah, seperti ini. Coba kita cek hasilnya. Nah, di sini ada form mahasiswa, kita ikuti saja. Oke, kita ganti dulu ya. Form delete mahasiswa kita ganti barang. Kemudian mahasiswa ini kita ganti barang. Kemudian setelah itu kita ketikkan index.php slash barang. Proses delete datanya kita coba cek dulu. Proses delete data. Nah, gitu. Paste saja. Kemudian ini sama. Barang juga. Nah, seperti ini kita ambilkan dari ini aja teman-teman. Ngambilkan dari si edit. Nah, karena edit kan hampir sama ya. Ambilkan aja dari edit. Table ketemu table. Kalau tadi form ketemu form ya, karena sudah saya revisi formnya. Sudah saya modifikasi, kita ketemu table ketemu table. Nah, seperti ini teman-teman. Kita lihat dulu di sini. Sorry, di sini mungkin ada yang bermasalah ya. Kok masih ada jenis kelamin ya teman-teman ya. Kita coba cek. Oh sorry, ini mahasiswa ya. Ini mahasiswa. Maaf. Ini salah teman-teman. Bukan yang mahasiswa ya. Tapi yang edit data barang. Nah ini dia. Tabel ketemu tabel. Makanya kok sedikit ya. Paste. Nah ini dia. Sudah selesai. Kemudian, nah kalau seperti ini kan bentuknya jadinya seperti form edit. Nah ini melakukan editing nih. Padahal kita ingin menghapus. Nah, hanya menampilkan data saja. Yang inputnya ini kita buang teman-teman. Input teksnya kita buang. Nah ini kita juga buang. Hasilnya nanti seperti apa? Kita refresh lagi. Hasilnya harusnya seperti ini. Ya. Yang input teksnya kita buang teman-teman. Sisakan yang PHP echo. Ini dia. Oke, ini juga sama. Oke, ini juga sama teman-teman. Oke, kalau misalkan kalian nanti ketinggalan, kalian bisa melihat kembali videonya ya. Diajukan sebagai acuan untuk materi di pertemuan ini. Oke, kemudian harga jual sudah dan ini sudah. Ini proses delete. Delete gitu aja boleh deh. Nah, kita refresh. Nah, hasilnya seperti ini teman-teman. Masalah tampilan nanti ya. Atau kita coba ubah juga tampilannya seperti ini. Biar terlihat lebih enak ya. Kita coba cek. Tabelnya sudah oke. Nggak usah deh, biarkan dulu tampilannya. Yang penting datanya sudah muncul di sini. PR02 ini stoknya 12, harga belinya 31.000, harga jualnya 36.000. Kalau kita klik kembali, maka dia akan muncul ke view data lagi. Kita cek dulu. Datanya cuma satu ya. Jadi kalau kita hapus nanti, maka nanti datanya hilang yang baris tersebut ya teman-teman ya. Oke, kita delete saja deh. Ini udah benar nih. Kita delete. Nah, cek di sini. Di sini ada yang error nih, page not found. Nah, kita cek alamatnya di atas. Oh, 2 kali indeksnya. Oke, kalau gitu kita ubah yang di atas ini. Nah, ganti. Oh, sorry, kita tidak menggunakan site URL, tapi base URL ya teman-teman ya. Maaf. Oke, kita refresh dulu deh. Kita refresh, kemudian kita klik tombol delete. Nah, muncul nih hasilnya. Jadi langsung diarahkan ke view data. Jadi kosong ya hasilnya ya. Nah, seperti itu. Oke, saya rasa cukup teman-teman. Ini dikatakan berhasil sudah untuk pertemuan ke-9. Nanti di pertemuan ke-10, teman-teman akan belajar bagaimana studi kasus 2, yaitu belajar mengenai studi kasus 2, membuat barang juga,
membuat barang juga yang tadi tampilannya hitam putih seperti ini, akan kita reformat dengan menggunakan user interface sehingga tampilannya lebih baik. Seperti itu ya. Lebih enak dilihat deh, gitu ya. Baik, sementara itu dulu teman-teman di video kali ini. Terima kasih banyak. Kita ketemu di video pertemuan selanjutnya. Terima kasih.